ini perlu diajarkan, dibukakan supaya generasi berikutnya dapat menemukan sebuah jalan baru tentang baptisan. Karena baptisan ini merupakan hal yang penting di dalam hidup iman Kristen. Karena sesuatu yang diberikan Allah itu akan berguna, bermanfaat. Tidak mungkin Tuhan menetapkan baptisan lalu tidak ada manfaat. Tidak ada kegunaan dalam hidup, baik di dunia ini maupun di dalam kekekalan, maupun dalam keselamatan, maupun di dalam hal pembaruan hidup. Jadi kalau apa yang ditentukan Tuhan itu pasti bermakna, maka harus kita melakukannya. Maka ini sesuatu yang kita bilang, kita menundukkan diri kepada Allah. Tidak ada tempat lain kita mau mendapatkan pembaruan hidup, hanya di dalam Kristus Yesus. Dan apa yang sudah ditentukan untuk mendapatkan pembaruan hidup, salah satunya ialah lewat pembaptisan. Maka jalanilah itu. Karena itulah jalan satu-satunya untuk mendapatkan pemulihan itu dan pembaharuan. Tidak ada jalan lain yang ditentukan Tuhan untuk manusia mendapatkan pembaruan hidup. Maka kalau dengan cara demikian, maka jalanilah. Untuk apa kita menyimpang lagi dari jalan yang sudah ditentukan Tuhan? Ini yang harus kita pahami, mengerti soal baptisan. Maka bagi saudara-saudara yang ingin mau dibaptis secara dewasa, walaupun katanya dia sudah dibaptis sejak kecil, saya persilahkan jalanilah baptisan dewasa ini. Sangat berguna bagi saudara. Karena disinilah letak kita menyesali dosa-dosa kita. Kita disinilah mendapatkan penyucian dan pengampunan dosa. Ingat waktu kita kecil dibaptis, kita tidak pernah mengaku dosa. Dan itu kita belum pernah melakukannya. Sedangkan ketentuan Alkitab, seseorang berkenan kepada Allah, dia masuk dalam kerajaan kekal, dia mengaku dosa, terima Yesus. Itu ketentuan dasar. Dan tidak bisa diganti dan dirubah dan dikurangi. Kalau sudah demikian, itu disebut doktrin keselamatan. Atau doktrin pembaruan hidup. Perkenanan kepada Allah. Maka saudara-saudara yang terkasih, di sini kita mau melihat baptisan air. Nah, saudara-saudara yang terkasih, baptisan air kita mau mengerti, itu ada dua istilah atau dua makna di dalam baptisan air. Baptisan air itu kita mengerti pertama sebagai baptisan pertobatan. Nah, jadi baptisan pertobatan itu artinya begini. Ketika seseorang dari keluarga Kristen, bapak ibunya Kristen, dia kemudian menjadi dewasa. Nah, ketika dia umur katakanlah 17 tahun, dia ingin dibaptis. Nah, ini tepat. Karena dia sudah mengerti tentang dosa. Jadi baptisan pertobatan di sini seseorang yang ingin dibaptis, dia harus mengaku dosa. Bukan hanya dibaptis tanpa pengakuan dosa. Jadi kalau ada yang melakukan pembaptisan tanpa pengakuan dosa, ini kurang sempurna. Perlu ada kesadaran di dalam diri bahwa saya mau mengaku dosa. Ampuni dosa saya ya Tuhan. Apapun bentuk dosa saya, perasaan saya, kenakalan saya, kejengkelan saya, dan masa-masa saya kecil sampai remaja, sampai hari ini mau dibaptis, saya mempunyai dosa. Ampuni saya. Dan itulah sebuah wawasan bagaimana masuk dalam dunia baptisan. Nah, ini kita harus mengerti konsep baptisan. Nah, jadi di sini kita melihat yang disebut baptisan air, disebut yang pertama baptisan pertobatan, atau dikatakan di sini adalah baptisan hudati, ya, atau kata lain baptiso metanoian. Metanoian itu artinya pertobatan, bertobat. Jadi baptisan pertobatan itu disebut dalam bahasa Yunani adalah baptiso metanoian. Nah, ini diberlakukan kepada anggota-anggota gereja yang sudah mulai dewasa. Nah, sekarang kita mau memperhatikan hal ini. Jangan lewatkan. Hai saudara-saudara yang sudah di gereja, yang sudah mulai dewasa, perhatikan hal ini. Ketika saudara mulai masuk dalam dunia baptisan, siapkan dirimu untuk mengaku dosa. Harus mempersiapkan. Karena ini relevansinya, ini kesesuaiannya dengan baptisan. Karena baptisan itu memberikan tanda orang ini bertobat. Inilah
titik awal penyucian dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Nah, ini kita mau memahami baptisan air yang pertama. Sedangkan baptisan air yang kedua yang disebut baptisan menjadi murid. Nah, ini kita melihat ini itu dari Injil Matius 28 ayat 19. Kita melihat Injil Matius dulu pasal 28 ayat 19 bunyinya demikian. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi baptisan yang kedua adalah baptisan menjadi murid. Nah, apa di dalam bahasa Yunani dikatakan baptizo matetes. Jadi untuk menjadi murid di sini kita harus mengerti bagaimana, apa maksudnya baptisan menjadi murid. Kita mendapat perbandingannya itu dari Injil Markus 16 ayat 16. Kita buka Injil Markus 16 ayatnya yang ke-16. Bunyinya demikian. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi baptisan menjadi murid ini adalah artinya atau dalam pemahamannya adalah baptisan percaya. Atau dalam bahasa Yunaninya baptizo pisteo. Artinya apa? Di dalam penerapannya ialah orang-orang yang dulunya belum percaya kepada Kristus, lalu mereka percaya kepada Kristus, mereka dibaptis. Ini disebut baptisan percaya atau baptizo pisteo. Ya, baptisan percaya atau baptisan menjadi murid, baptizo matetes. Nah, ini baptisan yang kedua. Jadi di sini kita mau mengerti bahwa kenapa orang yang dulunya belum percaya kepada Kristus menjadi Kristen, dia harus dibaptis. Ya, ini ketentuannya, ketetapannya. Dia pun harus dibaptis. Dan di sini dia mendapatkan hak dia untuk menjadi murid Yesus dan mendapatkan keselamatan. Nah, ini saudara-saudara, jadi baptisan itu ada dua bagian ya. Bagian di dalam gereja sendiri harus orang yang sudah dewasa baru dibaptiskan. Dan yang kedua di luar atau orang yang belum percaya menjadi percaya dibaptiskan. Nah, sekarang orang yang di luar ini dibaptiskan tentunya dia orang yang sudah dewasa. Kalau dia masih anak, tunggulah dia dewasa baru dibaptiskan. Nah, inilah kita mau memahami pelayanan pembaptisan. Jadi jangan kita gampangan melakukan baptisan terhadap anak-anak. Mereka belum sadari tentang sebuah baptisan. Karena baptisan itu adalah dapat hanya difahami oleh orang dewasa setelah dijelaskan tentang pertobatan. Nah, ini saudara-saudaraku, ini dari sini kita mau mengerti sakramen baptisan. Ini pelayanan kesucian. Ini membuat manusia yang berdosa di dunia ini mendapatkan kesempatan untuk hidup di dalam kebenaran. Dia mendapatkan anugerah dari Tuhan untuk memulihkan hidupnya, supaya hidupnya diberkati, supaya hidupnya dipimpin Tuhan, dipelihara Tuhan siang dan malam. Disinilah pintu gerbangnya, baptisan. Nah, ini kita harus pahami sehingga kita masuk dunia Kristen tidak asal-asalan masuk. Pintu gerbangnya itu adalah baptisan. Sebelum seseorang dibaptis, dia belum bisa masuk dalam dunia Kristen yang begitu luas, yang begitu dalam dengan kekayaan Allah. Jadi kita harus memandang baptisan ini sebagai langkah awal. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita memang betul-betul mau mengerti Kristen, lebih baik Anda dibaptis dulu. Baru itu dibukakan rahasia-rahasia iman tentang Kristen, percaya kepada Kristus. Kalau Anda belum dibaptiskan, Anda mau masuk dalam rahasia iman Kristen, Anda mengalami kesulitan. Karena jalan buntunya masih banyak, yaitu dosa-dosa yang menghambat yang ada dalam pribadimu. Ini yang harus kita pahami. Jadi iman Kristen tidak bisa dibuat sesuatu yang hanya berkisar ilmiah, ilmu teologi semata. Tidak bisa, rahasia itu begitu dalam. Karena iman Kristen bukan hanya terdiri dari ilmu teologi, tetapi ada kuasa ilahi di dalamnya. Yang biasanya rahasia ini sukar ditemukan oleh dunia teologi.
hanya dunia keilahian, dunia penyucianlah yang bisa membuka rahasia hal ilahi dalam iman Kristen. Maka kalau hal mujizat itu menyangkut ke hal keilahian, hanya bisa dimengerti oleh orang yang telah memasuki dunia Kristen melalui baptisan. Tanpa lewat jalur itu, semua itu mengalami jalan buntu dan kesukaran memahami iman Kristen secara sempurna. Ini saya anjurkan supaya kita menjalani prosedur-prosedurnya. Memasuki dunia iman Kristen itu ada prosedurnya. Dia tidak sama dengan ruang lingkup yang lain, ilmu pengetahuan yang lain, filsafat, bahkan pemahaman-pemahaman kepercayaan yang lain. Jadi di sini keilahian begitu penting di dalam iman Kristen. Jadi bahkan dunia teologi itu dibungkusi oleh keilahian. Teologi saudara-saudara tidak akan murni bila keilahian Kristus tidak menguasai Anda. Nah ini, keilahian inilah kita akan mulai menemukannya ketika kita mengikuti kehendak Tuhan, ketetapan Tuhan, yaitu baptisan. Nah, saudara-saudaraku, maka disinilah kita akan melihat bagaimana tahapan baptisan air ini. Dia akan kemudian berkembang menjadi baptisan roh. Sekarang kita memperhatikan baptisan roh. Kalau baptisan air sudah kita mengerti itu hanya dilakukan oleh rasul-rasul atau Yohanes Pembaptis ya, dan rasul-rasul dan bahkan hamba-hamba Tuhan. Tetapi baptisan roh tidak bisa dilakukan oleh hamba Tuhan. Itu dilakukan oleh Yesus. Mari kita baca di dalam Matius pasal 3. Matius pasal 3 ayat yang ke-11. Kita mau melihat penerangan ini. Matius 3 ayat 11 bunyinya demikian. Aku membaptis kamu dengan air, yaitu Yohanes, ya, sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia, yaitu Yesus, yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasusnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus. Nah, jadi yang membaptiskan kita umat Tuhan dengan Roh Kudus, dialah Tuhan, bukan hamba Tuhan. Untuk seseorang menerima Roh Kudus bukan dari hamba Tuhan. Itu Yesus sendiri yang membaptiskan. Bagaimana caranya? Yaitu ketika kita tetap terus bersekutu dengan Dia. Mari kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Kita membaca kitab Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-4. Kita baca demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi tidak bisa seorang atau hamba Tuhan atau murid Yesus yang mau memberikan Roh Kudus kepada orang percaya. Tidak ada, itu semua langsung dari Tuhan, dari sorga. Maka Yesuslah yang memberikan Roh Kudusnya, membaptiskan. Artinya membaptiskan dengan Roh Kudus itu bagaimana? Kita mau memperhatikan istilah baptisan Roh Kudus. Kita mau memperhatikan kata ini, baptisan Roh Kudus atau baptiso pneumati dalam bahasa Yunani. Baptiso pneumati itu artinya baptisan dalam roh, bukan dengan roh berbeda. Sekali lagi tadi baptiso hudati, baptisan hudati itu baptisan dalam air, bukan dengan air. Dan sekarang apa yang disebut baptiso pneumati ini baptisan dalam roh. Nah, jadi artinya berbeda dengan roh, dan dalam roh itu berbeda. Ya, jadi di dalam pelayanan baptisan roh ini, dalam roh artinya pribadi Roh Kudus, pribadi Allah ini dia menerima atau membuka ruang bagi setiap orang percaya untuk masuk di dalam Dia, tinggal di dalam roh. Nah, inilah yang disebut baptisan dalam roh.
Sebagaimana kalau baptisan dalam air, dikatakan baptisen hudati, kita masuk dalam air, di mana air itu penuh, di situ kita masuk dalam air. Sebagaimana juga baptisan dalam roh, kita masuk di dalam roh Allah yang begitu maha besar. Maka inilah yang dikatakan kita masuk di dalamnya. Jadi dalam peristiwa Kisah Rasul pasal 2 tadi, di mana Roh Kudus memenuhi murid-murid sehingga mereka bisa berkata-kata dengan bahasa lain. Ini artinya bahwa di dalam jiwa mereka dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga ekspresi daripada mereka yang menerima Roh Kudus setelah dibaptis ini terjadi dalam bentuk kata-kata bahasa yang mereka gunakan untuk dikomunikasikan dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ini baptisan dalam Roh Kudus. Nah, jadi kita harus mau mengerti tidak seorang pun bisa melakukannya, hanya Tuhan Yesus. Dan itulah karunia yang Tuhan berikan. Bagaimana orang bisa menerima baptisan Roh Kudus? Ketika dia selalu bersekutu dengan Yesus Kristus dan firman-Nya. Ini poinnya di sini. Nah, itulah sebabnya setiap orang Kristen dia harus masuk ke dalam kedua tahapan ini. Tahapan baptisan air dan tahapan baptisan dalam roh. Baptisan dalam air harus benar, baptisan dalam roh pun harus benar. Maka kegunaan persekutuan selalu mendengarkan firman bukan sekedar untuk berkumpul, tapi itu untuk mengalami baptisan. Makanya kalau ada orang salah mengerti, belum bisa memahami arti persekutuan, maka disinilah letak seringkali terjadi perselisihan. Terjadi percekcokan di antara mereka oleh karena mereka berkumpul tidak memahaminya. Mereka hanya berkumpul membahas hal-hal duniawi, bukan hal-hal ilahi, hal firman. Jadi kalau kita pahami bagaimana prosedur atau proses di dalam menerima baptisan Roh Kudus, maka kita akan melakukan persekutuan itu dengan benar. Kita menempatkan firman Tuhan dan doa itu sebagai dasar utama dalam kita beribadah dan bersekutu. Dan itulah sebabnya saya menyampaikan firman Tuhan ini, kita mendengarkannya. Maka ini dasar bagaimana kita akan menerima baptisan Roh Kudus. Dan tentunya baptisan Roh Kudus itu Tuhan yang melakukannya di dalam momennya yang tepat. Dan baptisan Roh Kudus sekali saudara, itu tentunya dia mempunyai makna bukan saja sampai kepada murid-murid itu berbahasa-bahasa lain yang tentunya mereka tidak persiapkan sejak semula, tetapi itu melalui sebuah karunia Tuhan secara otomatis mereka bisa mengerjakannya, sehingga mereka pun heran kenapa mereka bisa berbahasa bangsa lain padahal mereka sendiri belum pernah mempelajarinya. Nah, itulah sebabnya itu salah satu ekspresi daripada karya Roh Kudus yang memenuhi dalam baptisan Roh Kudus terhadap murid-murid yang mendengarkan firman dan yang selalu berdoa. Nah, ini saudara-saudaraku, jadi kita di dalam menjalani iman Kristen ini, kita harus mempunyai target kita harus sampai kepada baptisan Roh Kudus. Apa untungnya? Baptisan Roh Kudus akan membawa kita kepada apa? Hidup baru. Mari kita melihat di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8. Kita membahas lebih luas hari ini kitab Roma pasal 8 ayatnya yang ke-5 kita mulai. Bunyi firman Tuhan demikian. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Ya, ini memikirkan menurut roh, pikiran. Jadi dalam bahasa Yunani, pikiran dari roh, pikiran roh ini disebut phromena pneumatos. Pikiran roh. Nah, jadi kalau saudara-saudaraku, kalau kita masuk dalam baptisan Roh Kudus, pikiran kita pun akan dibaharui. Pikiran kita akan memikirkan perkara-perkara surgawi yang Roh Kudus bukakan.
Nah, ini pikiran. Jadi betapa penting pikiran kita. Jadi manusia pun pikirannya akan mengalami pembaruan ketika dia mengalami baptisan roh dalam roh ini. Nah, itulah sebabnya ketika dia bersekutu berdoa mendengarkan firman, di situ akan langsung menuju kepada pikirannya. Maka ketika pikiran kita sudah dibaharui oleh firman, maka disitulah baptisan Roh Kudus. Saudaraku, kita harus mengerti bahwa baptisan Roh Kudus itu tidak bisa kita lihat secara nyata seperti baptisan dalam air. Baptisan roh dalam roh itu dia ditransmisikan dalam bentuk pikiran. Kalau pikiran kita diisi oleh firman dan pikiran kita menuruti firman Kristus, maka di situ telah terjadi baptisan Roh Kudus, yaitu pembaruan pikiran. Jadi kita tidak mengikuti lagi keinginan daging yang penuh dengan dosa-dosa, kepalsuan-kepalsuan. Jadi kalau ada pikiran-pikiran licik dan berdosa, itu belum dibaptiskan dalam roh. Kalau sekalipun kita sudah dibaptiskan dalam air, tetapi kita masih berpikiran-pikiran yang begitu jahat, pikiran kita yang masih mempunyai kelicikan, rancangan-rancangan jahat, itu kita belum masuk dalam baptisan dalam roh. Karena tujuan baptisan dalam roh, pembaruan pikiran. Hidup menurut apa yang Roh Kudus baharui dalam pikiran kita. Nah, ini sebuah tanda untuk mengerti baptisan dalam Roh Kudus. Ini saudara-saudaraku yang terkasih, maka perlulah kita selalu dekat dengan firman Tuhan dan berdoa agar kita masuk dalam baptisan dalam roh. Dan inilah perjalanan iman Kristen. Jadi iman Kristen tidak berhenti di dalam baptisan air, lalu selesai, lalu mengabaikan baptisan dalam roh. Dan ini ketentuan Tuhan. Tuhan mau umatnya masuk dalam kelengkapan baptisan. Karena baptisan ini adalah sakramen, sebuah ketetapan Allah yang suci, yang kudus, maka harus dijalani. Saudara harus kita mengerti, jangan menjadikan iman Kristen sebagai hanya sebuah hal-hal biasa seperti apa yang dilakukan, dijalani oleh orang-orang lain yang mempunyai kepercayaan lain. Iman Kristen adalah spesial. Iman Kristen adalah sesuatu yang unik, yang memang datang dari surga, sehingga prosedurnya sungguh unik, yang mungkin kalau diselami secara akal manusia sukar diterima. Kenapa harus dibaptis dengan roh lagi? Padahal sudah dibaptis dengan air. Maka di sinilah keunikan. Kalau kita mau melihat apa yang disebut kesukaran, makanya ini yang disebut baptisan api. Ketika kita mau masuk dalam baptisan dalam roh, itu melalui sebuah kesukaran. Nah, kesukaran inilah yang disebut baptisan api. Nah, itulah sebabnya baptisan api dengan baptisan roh itu berdekatan. Jika kita mau baptis dalam roh, pasti kita melalui sebuah penderitaan atau kesukaran. Dan inilah yang disebut baptisan api. Jadi setiap orang yang mau masuk dalam baptisan roh harus dan pasti melalui kesukaran. Karena itu disebut baptisan api. Itu disediakan. Jadi tidak enak-enak orang baptisan dalam roh. Tahu-tahu hari ini sudah baptisan air, besok langsung baptisan roh. Tidak bisa. Baptisan roh bukan begitu. Baptisan roh itu ada prosedurnya. Itu selalu bersekutu dengan Tuhan dan firman-Nya. Maka kita akan menemukan pembaruan hidup kita secara murni dan total ketika kita masuk dalam baptisan roh atau baptisan dalam roh ini. Maka kita akan terlihat begitu terang dan mulia, begitu indahnya kekayaan-kekayaan karunia Roh Kudus. Di dalam kita limpah karunia-karunia. Kita dapat melakukan pelayanan-pelayanan mujizat karena Roh Kudus yang telah membaptis kita. Nah, ini rahasia mujizat lewat baptisan dalam roh. Tidak gampangan orang yang percaya kepada Kristus langsung bisa melakukan sebuah pelayanan mujizat. Dia harus melalui baptisan roh dan baptisan api, baru pelayanannya bisa kelihatan mujizat-mujizat. Maka ini saudara-saudara menjadi Kristen, kalau hanya batasan baptisan dalam air, saudara menjadi jemaat biasa, orang-orang biasa yang seringkali kembang kempis, jatuh bangun, dan kemudian biasa-biasa saja, yang penting ngumpul-ngumpul.
Padahal iman Kristen bukan targetnya seperti itu. Dia harus naik terus sehingga puncak daripada iman seorang yang dalam Kristus Yesus ini, dia harus bisa bersaksi dan imannya ini akan menampilkan kuasa Allah. Nah, ini prosesnya lewat baptisan roh yang dibarengi dengan baptisan api. Itu akan kita melihat kesempurnaan iman Kristen. Kalau kita sudah masuk dalam baptisan roh, baru kita memahami, kerajaan surga itu begitu lengkap sempurna, tiada kekurangan. Baptisan roh inilah yang membuka semua rahasia-rahasia keilahian. Karena itu datang dari surga. Itulah sebabnya murid-murid dapat melakukan pelayanan mujizat, karena mereka dibaptiskan dalam Roh Kudus. Itu rahasianya iman Kristen. Saudara-saudaraku yang terkasih. Jadi di dalam hal ini kita mau melihat bahwa baptisan dalam Roh Kudus itu juga mempunyai dua bagian. Selain membarui pikiran tadi, juga memberikan keselamatan. Jadi baptisan roh itu di dalam Roma pasal 8 ayat 6 itu dikatakan demikian. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ini kemudian kita melihat bahwa damai sejahtera ini di dalam bahasa Yunani disebut keselamatan. Jadi bukan damai sejahtera biasa, bukan damai sejahtera dalam bentuk perasaan damai. Jadi baptisan dalam roh ini akan membawa kepada keselamatan. Maka saudara menjadi seorang yang percaya kepada Kristus, puncak daripada percaya saudara kepada Kristus adalah sebenarnya saudara ingin masuk surga, kan? Iya. Itu prosedurnya harus melewati baptisan dalam roh. Makanya jangan heran kalau saudara ketika percaya kepada Yesus Kristus, ketika saudara mengalami sebuah tantangan berat ketika masuk dalam dunia iman Kristen, jangan heran. Itu adalah baptisan api. Kesengsaraan atau katakanlah di situ ada penolakan atau kesukaran atau bentuk-bentuknya seperti itulah. Itu disebut baptisan api, dan itu akan menuntun saudara menuju kepada baptisan dalam roh. Maka janganlah tinggalkan doamu kepada Yesus Kristus dan membaca firman-Nya. Inilah kunci bagaimana saudara akan masuk ke dalam keselamatan. Dan ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Tidak seorang pun bisa menolaknya. Dan ini Roh Kudus akan menuntun saudara melalui jalan ini. Tidak ada jalan lain yang Roh Kudus pimpin agar saudara masuk surga. Ini jalannya. Maka jangan coba-coba melarikan diri dari jalan Tuhan. Kalau jalan Tuhan menuntun saudara melalui sebuah jalan yang disebut kesukaran dan penderitaan, jangan coba-coba meninggalkan jalan itu atau melarikan diri. Saudara rugi sendiri. Karena ini jalannya satu-satunya menuju surga. Saudara ingat, ini perhatikan, ini baptisan dalam roh. Nah, inilah yang saya mau sampaikan. Kemudian kita mau melihat bahwa bukan saja keselamatan, ya, itu dibarengi atau diikuti atau katakanlah ada kembarannya. Ayat 16 dikatakan begini. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, jadi kalau kita sudah dibaptis dalam roh, maka roh itu akan bersama-sama dengan roh kita bersaksi bahwa kita ada anak-anak Allah. Jadi ini kita akan menjadi yakin bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan itulah karena sudah melewati baptisan dalam roh. Kalau ada orang belum melewati baptisan dalam roh, dia akan bingung. Masa saya anak-anak Allah? Mustahil. Makanya ini karena dia belum masuk dalam baptisan dalam roh. Dia belum paham istilah anak-anak Allah. Karena rohnya belum diberikan penyertaan Roh Kudus untuk bersaksi bahwa dia adalah anak-anak Allah. Maka pemahaman ini yang begitu praktis dalam iman Kristen yang harus kita ketahui. Supaya kita melihat iman Kristen spesifik. Yang memang dia sangat
khusus di dalam kehidupan manusia. Dia tidak bisa begitu gampangan muncul dalam diri seseorang ketika seseorang itu belum mau menjadi Kristen. Kalau seseorang sadar ingin menjadi atau percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh, maka hal ini akan muncul. Dia akan mempunyai kerinduan untuk dibaptis. Ini. Jadi baptisan itu bukan mainan, itu suatu panggilan keselamatan. Jadi kalau gereja melakukan pelayanan baptisan itu adalah sebuah panggilan, bukan membuat sebuah momentum-momentum saja bahwa acara sakramen gereja hari ini bulan ini harus baptisan. Itu bukan masuk di dalam tata-tata cara liturgi gereja. Itu adalah sebuah panggilan. Jadi kalau panggilan untuk diselamatkan sudah semakin banyak orang mendengar, maka dengan sendirinya baptisan itu gampang. Tidak melalui sebuah modifikasi-modifikasi yang dibuat oleh manusia. Tidak sebatas itu. Jadi sekali lagi baptisan itu adalah pekerjaan keilahian, pekerjaan Tuhan. Dan itu Tuhan berbicara kepada setiap orang untuk mau diselamatkan, silakan ikut dalam baptisan. Dan nanti yang melakukan pelayanannya adalah seorang hamba Tuhan. Itu baptisan dalam air. Nanti baptisan dalam roh, nanti kamu jalani bersama hamba Tuhan, masuk dalam merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa. Disitulah proses-proses baptisan dalam roh itu akan terjadi dalam diri saudara. Jadi sekali lagi, bukan melalui penumpangan seorang hamba Tuhan lalu kamu dibaptis dalam roh. Itu bukan konsepnya. Bukan konsep seseorang dibaptiskan dalam Roh Kudus lewat sebuah penumpangan seorang hamba Tuhan. Itu tidaklah tepat konsep atau ukuran ketentuan mengenai baptisan dalam Roh Kudus. Sekali lagi berbeda ya. Jadi di sini sungguh kita harus pahami dengan apa yang disebut baptisan dalam Roh. Jadi sampai disinilah kita mau mengerti apa yang disebut sakramen baptisan. Sehingga ini lengkaplah kita masuk dalam dunia Kristen, sungguh diperlengkapi dengan pengetahuan-pengetahuan keilahian seperti ini. Dan kita akan lebih puas, kita lebih bersukacita bahagia melihat iman kita ini sungguh disertai oleh Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus dengan firman-Nya, dan kita semua dibangun di atas dasar iman yang kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.